Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, ya an-nabi ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakanlah Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah saya kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. Wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin surga, maka Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang baik di antara kalian. Semua bilang kami ingin bersama engkau wahai Rasulullah. Aisyah datang, kata Rasulullah, pilih mana? Kata Aisyah, tentu pilih engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu, musyawarah sama bapak ibumu. Enggak perlu ya Rasulullah. Enggak ada musyawarah. Saya pilih engkau. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi semakin mulia karena untuk hidup bersama Nabi harus zuhud. Zuhud. Makanya ikhwan kita ya mungkin tidak bisa zuhud seperti Nabi. Tapi kalau ada api tidak nyala di rumah, 1 bulan sabar. Penting ada. Maksudnya, subhanallah, lihat Rasulullah sederhana, miskin. Dan Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Allahumma ja'al ala rizqu ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qutan. Qutan itu kafafan, sekedarnya. Saya sampai sekarang belum berani doa dengan doa itu. Belum berani saya. Demi Allah saya belum berani. Entah saya kuat, entah istri saya kuat, anak saya kuat, saya belum tuh kuat. Saya cuma minta kebahagiaan. Tapi minta, ya Allah jadikanlah rizki keluarga kami pas-pasan, berat. Itu doa Nabi. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas-pasan. Makanya Nabi hidup sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tahu dunia hanyalah sebentar? Makanya ketika Nabi sedang di kamar masyrubah tadi, karena ninggalin istri-istrinya, Umar datang. Umar lihat nggak ada apa-apa di kamar, cuma ada kalau nggak salah idam atau yang tergantung itu udum, yaitu kulit yang disamak. Nggak ada apa-apa, tidur di atas tikar. Maka Rasulullah mengatakan, Umar berkata, ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, tapi mereka diberi kekayaan. Doakanlah umatmu agar Allah berikan ke dunia. Maka Rasulullah marah. Afisyakin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ibn al-Khattab. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan dunia bagi mereka. Walanal akhir. Untuk kita adalah akhirat. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya sederhana. Sampai Aisyah tidur di depan. Rasulullah tidak ada space untuk sholat. Rasulullah tidur di sholat di depannya ada Aisyah. Kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah korek kakinya Aisyah dipegang agar Aisyah melipat kakinya. Nggak ada space. Jadi dipegang kakinya, Aisyah lipat baru Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, Aisyah julurkan kaki lagi. Kalau mau sujud, dipegang lagi. Kenapa nggak ada space? Rumah cuma sempit, entah 6 kali 4. Berapa? Kita rumah Masya Allah gede-gede. Tapi nggak sholat malam. Rasulullah sendiri berkata dalam hadisnya, Arba'un minas sa'adah. Di antara 4 sebab kebahagiaan. Kata Nabi, baitun wasi'. Rumah yang luas. Benar, orang punya rumah luas sebab kebahagiaan. Tapi Nabi sendiri tidak milih rumah luas. Dia milih rumah yang sempit. Tapi itu rumah bahagia. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata Allah, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Itulah sumber kebahagiaan. Meskipun rumah kecil, tapi kalau dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, maka bahagia. Rumah besar, tapi nggak ada ayat-ayat Allah, sumber kesengsaraan. Sumber kesengsaraan. Ini sekitar saya tadi istitrat, yaitu saya bahas tentang bagaimana Nabi zuhud. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Ini komitmen, bukan sekedar kita mungkin ngomong, pandai ngomong, prakteknya kita belum bisa seperti Nabi SAW. Dan di antara bukti kenabian Nabi, Rasulullah komitmen dengan kezuhudannya. Tidak pernah sekali-sekali senang-senang, nggak pernah.
Maksudnya bermewah nggak pernah sama sekali. Karena bagi dunia tidak ada nilainya. Kemudian hadis yang menunjukkan makna ini bahwasanya kita semua sedang musafir. Hadis masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhadha Nabi SAW bimangkibayya. Rasulullah pegang pundak Ibnu Umar. Belum masih muda, dipegang pundaknya. Rasulullah kasih nasihat kepada seorang pemuda. Yang ketiga itu mungkin dia belum menikah, Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Nabi, wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kau orang asing. Aw 'abiru sabil, atau seorang yang sekedar numpang lewat, musafir yang numpang lewat. Rasulullah kasih dua pilihan. Pilihan pertama lebih ringan. Jadilah kau seperti orang asing. Apa itu orang asing? Orang asing, orang pergi ke kotanya orang, dia tidak punya keluarga, enggak punya kenalan, enggak punya kerabat, enggak punya teman yang mengayominya, hanyalah orang asing sehingga dia tidak banyak gaul dengan orang-orang, tidak terpukau dengan rumah-rumah mewah karena dia orang asing, dia ada kerjaan sedikit kemudian dia pergi. Beda kalau orang setempat, dia pingin lama di situ, punya kenalan, ketawa ketiwi, main sana main sini. Enggak, orang asing apa? Enggak ada yang kenal dia. Enggak ada orang panggil untuk makan gorengan pagi hari, enggak ada. Enggak ada yang ngajak makan malam, enggak ada. Enggak ada yang ngajak ngobrol, enggak ada. Karena orang asing, enggak ada yang kenal dia. Sehingga bagaimana orang asing? Orang asing kan tidak nyaman situ. Dia hanya sekedar secukupnya, ada keperluan, kemudian apa? Pergi. Sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya janganlah kau hasad, kau hanya sebentar di situ. Kau orang asing dan kau akan kembali ke kampungmu. Dunia ini asing bagimu, kampungmu di surga. Maka ambillah kebutuhanmu dan jangan terpedaya dengan rumah yang mewah, mobil yang indah. Kayak orang asing. Orang asing mana hasad sama orang? Dia enggak hasad karena ini bukan kampung dia. Dia hasad di sana. Kalau ada orang di kampungnya kaya, dia hasad. Tapi kalau cuma di kampung orang lain, dia enggak hasad. Karena tidak ada yang kenal dia. Rasulullah ajarin, kamu kalau di dunia enggak usah hasad. Kalau di akhirat, hasadlah. Supaya kau lebih tinggi surgamu di akhirat. Supaya kau lebih cantik bidadarimu di akhirat. Supaya kau lebih kaya di akhirat. Jadi kalau antum lagi di luar naik motor butut ya, terus ada mobil mewah lewat, nanti di akhirat lihat gitu dong. Belum tentu kau bos di sini, bos di sana juga. Lihat nanti kayak gitu. Baca Quran semangat. Saingan hasad di akhirat bukan di sini. Di sini tidak perlu hasad-hasatan. Kita orang asing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang asing tidak banyak gaul. Gaul secukupnya. Cukupnya. Jangan buang-buang waktu. Terlalu banyak grup WhatsApp. Grup sampai 20 habis waktu. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 sampai grup 20. Sehingga maslahat kita yang sungguhnya kita abaikan. Kemudian Rasulullah SAW kasih pilihan kedua yang lebih berat. Atau di sini ditafsirkan oleh para ulama bal dengan idrab. Maksudnya bahkan kalau bisa berpindahlah pada tahap berikutnya. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang aw yazidun atau lebih. Aw di sini bukan artinya atau. Aw di sini bal, bahkan lebih dari 100.000. Jadi aw terkadang maknanya bal. Kalau Allah mengatakan 100.000 atau lebih seakan-akan Allah ragu. Enggak, yang benar aw di sini maknanya adalah bal yazidun. Yaitu Yunus alaihissalam di zaman dia punya pengikut lebih dari 100.000. Dan ini jumlah yang besar di zaman dahulu. Nabi Yunus alaihissalam. Sama ketika Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Oke, itu pun sudah susah. Kita di dunia susah menjadi seperti orang asing. Pilihan yang lebih berat lagi kata Allah, kata Nabi, au abiru sabilin ay bal abiru sabil, bahkan kalau kau bisa jadilah seperti orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing masih tinggal, masih ada tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Kalau numpang lewat cuma mampir terus jalan lagi. Dia mampir kemudian buang hajat atau makan siang, kemudian melanjutkan perjalanan masih panjang. Seakan-akan Nabi mengatakan, jadilah kau orang di dunia, ambil secukupmu saja. Untuk duniamu secukupnya untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Perbanyak akhirat. Kalau mau bekal yang banyak untuk apa? Akhirat. Untuk dunia secukupnya saja. Jadi mengatakan tadi, seperti pengembara yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Ini lebih berat lagi.
Para ulama menafsirkan itu seorang yang numpang lewat apa? Emang dia mau ambil dunia banyak-banyak? Nggak bisa. Dia ambil dunia banyak-banyak, dia nggak bisa jalan, cuma numpang lewat. Dia ambil secukupnya aja karena dia mau pergi. Secukupnya paling buang hajat, makan, lanjut lagi. Tidak lamanya banyak. Ini lebih berat lagi. Kita di dunia kalau bisa ngambil sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kita lemah. Dari sini, inilah perjalanan kita menuju kampung akhirat. Menuju kampung kita yang sesungguhnya. Bagi orang beriman, kampungnya tadi surga. Dan perlu kita sadari bahwasanya destinasi kita di dunia hanyalah sebentar dengan sangat sebentar. Tetapi sebentar ini ternyata adalah penentu untuk destinasi berikutnya. Siapa yang di destinasi ini menjadi orang soleh, maka dia akan bahagia pada destinasi berikutnya. Siapa yang di dunia ini ternyata dia nggak benar, bekal akhiratnya sedikit, maka dia akan sengsara pada destinasi berikutnya. Suatu bait syair yang disebahkan kepada Ali Zainal Abidin, beliau berkata, safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku masih panjang, kata dia. Masih panjang. Dunia, alam barzah, padang mahsyar. Safarku panjang. Wa zadu la yuballighani. Sementara bekalku tidak akan buat aku bisa sampai sedikit. Wa quwwati dha'ufat. Sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni. Sementara kematian terus mengejarku. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berberkalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau bisa hidup sampai besok hari. Apa kau bisa hidup sampai terbit fajar? Tidak ada yang tahu. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat tahu-tahu meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak mati tiba-tiba. Lagi ngobrol tahu-tahu mati. Ada begitu. Ngobrol tahu-tahu mati. Lagi sehat-sehat ketabrak mobil, ada. Lagi segar-segarnya pesawat meledak, banyak kita nggak tahu. Jadi berbekalah dan fa inna khair wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karenanya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah destinasi kita, hendaknya kita serius. Nah, kita tinjau destinasi berikutnya sangat berat. Kita akan masuk dari alam barzah. Dan alam barzah, ya saya sampaikan secara singkat saja tentang destinasi-destinasi kita. Setelah kita di dunia selesai waktunya, kita masuk di alam barzah. Di alam barzah ada 3 kejadian. Yang pertama namanya adalah himpitan alam barzah, ya. Himpitan alam barzah. Setiap orang akan merasakan himpitan tersebut. Kata Nabi SAW, ya, dhammatul qabr, lau naja minha la naja Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau ada orang selamat dari himpitan tersebut, maka pasti selamat Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz saja yang meninggal, ihtazza arsyur rahman, sampai arsy Allah bergetar ketika Sa'ad meninggal karena mulianya Sa'ad, itu pun mengalami himpitan di alam barzah. Itu adalah suatu hal yang dilewati seperti orang sakit di dunia akan dia lewati. Seperti sakaratul maut ada rasa sakit sebelumnya. Sama ketika masuk alam barzah juga ada himpitan alam barzah. Setelah itu akan ada banyak fitnah kubur. Fitnah kubur ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Aswadani azraqani, berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahaduhuma munkar wal akhar nakir. Yang satu dikatakan mungkar, yang satunya namanya nakir. Dan mungkar artinya suatu yang asing, yang aneh. Bentuknya aneh, mengerikan. Nama mungkar dan nakir menunjukkan penampakan kedua malaikat tersebut sangat mengerikan. Maka dikatakan aswadani azraqani, hitam dan biru. Mengerikan. Dan kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana ada orang di adab kubur gara-gara tidak bersih ketika kencing. Dan ada orang di adab kubur gara-gara dia namimah, mengadu domba. Dalam sebagian riwayat gara-gara dia gibah. Gara-gara dia gibah. Kata Rasulullah SAW, "Ma yu'adzabani fi kabirin bal kabir." Mereka berdua diadab bukan karena perkara besar, yaitu menurut mereka ini perkara ringan, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab kubur gara-gara cuma tidak bersih kencing atau namimah atau ghibah, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang lain? Mengerikan. Setelah itu dibangkitkan, maka kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar.
Wa tuduna syams, matahari didudukkan dalam jarak satu mil. Panas, keringat bercucuran. Panas dari matahari yang dekat dan sempitnya manusia. Panas. Sehingga ada yang keringatnya sampai kedua kakinya, ada keringatnya sampai di lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya, ada keringat sampai mulutnya. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang di dunia sering keringat karena Allah, dia akan sedikit keringatnya kepada hari itu. Dia keringat karena berdakwah, dia keringat karena menyambung silaturahmi, dia keringat karena urusan umat, dia keringat karena sholat malam, dia keringat karena puasa, maka akan sedikit keringatnya. Siapa yang tidak pernah berkeringat karena Allah, maka dia akan sengsara pada hari tersebut. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW sujud, kemudian minta agar Allah segera datang memulai persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah, ini saya singkatin aja, sebenarnya panjang ya, masing-masing punya pembahasan tersendiri. Allah datang dan diiringi oleh para malaikat, maka Allah mulai persidangan. Semua yang bermasalah akan disidangkan oleh Allah. Jangankan manusia, hewan yang bermasalah akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syaltil jalha min syaltil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak manusia hari kiamat kelak, yaumul qiyamah. Jangankan kalian manusia, hewan, kambing yang tidak bertanduk, pernah ditanduk sama kambing nakal yang bertanduk, dia akan mengkisos kambing yang bertanduk. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah SAW melihat ada 2 ekor kambing yang saling tanduk-tandukan, tantatihan, maka Rasulullah berkata, ya, 5 tantatihan. Kenapa 2 kambing tersebut saling tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, walakinna Allah yadri. Tapi Allah tahu kenapa mereka 2 saling tanduk-tandukan. Fasayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Yaitu Rasulullah ingin bilang, jangankan kalian hewan aja disidang, apalagi kalian. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Kemudian Rasulullah yang pertama kali disidang urusan darah, ngeri urusan darah. Yang pernah bunuh, yang pernah ini, yang pernah mukul, itu pertama disidang. Sampai orang yang pernah dibunuh, dia berdiri pegang tangan yang pembunuhnya sambil satu tangannya memegang kepalanya. Kemudian kepalanya berbicara, "Ya Rabbi, hadza qatalani." Ya Rabbku, dia telah bunuh saya. Allah tanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Kalau karena jihad, karena fisabilillah, selamat. Kalau enggak, binasa hari tersebut. Semua akan disidang. Hatta latmah, satu tamparan, satu kata-kata zalim kepada orang, semua akan disidang. Semua akan disidang. Makanya hati-hati, jangan zalimin orang. Jangan makan harta orang lain. Jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Jangan pernah mukul orang lain. Jangan pernah punya andil dalam memukul orang lain. Jangan sama sekali. Kita dizalimi enggak ada masalah. Kita dizalimi, kita akan ambil hak kita di akhirat. Tapi kalau kita yang menzalimi, kita binasa. Kita binasa. Kata Rasulullah SAW, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Orang akan sengsara pada hari tersebut, orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Mengerikan. Tapi orang yang baik akan bahagia. Intinya setelah disidang, kemudian dihisab. Dihisab itu apa? Diaudit. Allah audit. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Semua diklasifikasikan. Ini amal soleh, ini amal buruk. Fungsinya audit. Antum kalau diaudit KPK takut nggak? KPK. Dia baru buat catatan, ketahuan. Oh ternyata kita kemarin kumpul-kumpul ketahuan. Itu baru catatan ke KPK. Gimana Lauhil Mahfuz? Kalau ada orang buka akun kita misalnya, kemudian dia bongkar, itu kita sudah ketakutan. Gimana Lauhil Mahfuz? Semua terbuka. Mengerikan. Hari yang sangat dahsyat ketika itu. Maka Allah hisab, intinya tujuan hisab adalah audit untuk mengklasifikasikan. Jadi Allah benar enggak? Mau debat silakan. Enggak ada yang berani debat sama Allah. Kalau di dunia kita bisa bawa pengacara, kita bisa sogok hakimnya. Di sini mana bisa? Di Allah, di akhirat mana bisa? Saksinya malaikat, saksinya kulit berbicara, kaki berbicara. Ada catatan amal, mau lari dari mana? Enggak bisa. Dan Allah Maha tahu segalanya. Setelah itu, setelah diklasifikasikan, baru kemudian ditimbang. Dan ketika seorang dibangkitkan, sudah mulai kelihatan
Orang-orang kafir bagaimana dibangkitkan dalam kondisi terbalik, matanya buta, tuli, ya, bisu, ya, jalan di atas kepala, wajahnya hitam, matanya biru, ya, itu orang kafir. Pelaku maksiat dari kaum muslimin juga kelihatan. Yang suka minta-minta untuk tanpa mau kerja, malas minta-minta melulu, maka akan datang pada hari kiamat kelak, walaisa ala wajhi muz'atul lahmin, maka wajahnya tidak ada dagingnya, dia tidak punya malu selama ini. Yang sombong akan dibangkitkan seperti ukuran semut, badannya seperti manusia. Yakshahumudzul fi kulli min kulli makan. Dihinakan dari segala arah. Dulu waktu dunia merasa sombong dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan mobilnya. Sombong bangga, hari kiamat nih kayak semut hampir diinjak-injak sama hewan-hewan, diinjak-injak oleh manusia. Selama ini merasa besar, Allah akan kerdilkan dia pada hari kiamat kelak. Yang punya istri 2 tidak adil, oh miring. Saya aja sekarang kaki saya sedang sakit. Miring di dunia aja udah sakit. Apalagi miring di mana? Di akhirat. Saya kemarin ketemu kawan, istrinya 4. Saya bilang hati-hati Pak. Waktu saya ketemu dia sebelumnya istrinya 3. Saya bilang hati-hati Pak. Ya. Dia bilang Ustadz saya mau yang keempat, saya mau nikah sama orang Afrika insya Allah. Kenapa? Saya penasaran, pengen tahu anak saya seperti apa. Akhirnya saya ketemu dia lagi, baru beberapa hari lalu. Mana Pak? Jadi Afrika enggak? Hati-hati Pak. Saya saja kaki sakit, miring gak enak. Makanya Ustaz saya 4, biar seimbang katanya. Bisa aja Bapak ini katanya. Hati-hati kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il. Siapa yang punya istri 2 kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, ente kenapa akhi? Miring, kenapa akhi? Ente kenapa? Istri 2. Loh saya tahu istri cuma 1, satunya saya sembunyiin. Miring. Waliyadzubillah. Tapi kalau adil tenang, Kalau enggak adil, miring. Kasihan. Betapa banyak praktisi poligami yang tidak adil. Hati-hati. Antum tenang aja kalau 1 aman. Lurus insya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak adil kepada istri dosa besar. Karena diancam dengan siksaan khusus. Dosa besar. Ini baru mukaddimah di padang mahsyar. Belum setelah persidangan seluruhnya. Sementara orang-orang soleh akan diperlihatkan. Orang yang rajin bersedekah, orang yang meninggal dalam kondisi ihram, orang yang mati syahid, orang yang senang puasa, orang suka adzan. Kata Rasulullah, al-mu'adzinina atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adzan lehernya paling tinggi kelihatan dari jauh. Kenapa? Selama ini dia meninggikan kalimat Allahu Akbar, maka dia kelihatan dari jauh. Orang yang berpuasa, maka bau mulutnya harum. Ya. La khaluf fa misaim atyabu indallahi min rahil misik. Sungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan di akhirat. Orang mati syahid dia bangun dalam kondisi tubuhnya berdarah. Al-launu launu dam, warnanya warna darah, warihu rihul misik, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Seterusnya akhirnya setelah dihisab, dimizan, ditimbang, ya. Ada yang mengatakan sebelum dihisab diterima catatan amal. Yang terima tangan atau tangan kiri baru dihisab. Ada yang mengatakan setelah dihisab baru kemudian menerima catatan amal. Setelah dihisab, dimizan, setelah itu terjadilah kegelapan. Kemudian orang-orang kafir langsung diantar menuju neraka jahanam. Ikutilah semua orang mengikuti apa yang dia sembah. Maka Yahudi mengikuti Uzair. Ada yang berbentuk Uzair menggiring mereka merasa menggiring di surga, ternyata digiring di neraka jahanam. Yatasaqatun, mereka berjatuhan. Nasara ada yang menjelma seperti Nabi Isa. Disangka mereka digiring menuju surga, ternyata digiring menuju apa? Neraka jahanam. Yang menyembah rembulan, yang menyembah matahari, yang menyembah siapapun akan digiring menuju neraka jahanam. Adapun yang tersisa cuma orang-orang muslimin dan orang munafik yang semua KTP-nya Islam. Maka mereka tersisa setelah mereka disuruh lewat sirat. Maka lewatilah orang beriman dahulu, orang munafikin belakangan. Orang munafik dikasih cahaya oleh Allah.
Karena untuk lewat sirat harus ada cahaya. Ketika dia pegang cahaya sudah senang, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa ghufir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan seperti orang munafik. Wa ghufir lana, ampunilah kami tahu dosa kami yang membuat cahaya redup. Ampunilah kami agar cahaya kami tetap bertahan. Maka berjalanlah orang-orang melewati sirat. Orang munafik semua masuk neraka jahanam, neraka paling dasar bahkan. Orang beriman, maka 3, ada yang tercabik-cabik, akhirnya jatuh ke neraka jahanam. Itu orang-orang yang dosanya tidak harus, orang dosanya membuat mereka masuk neraka, tapi mereka mukmin, masih Islam. Cabik-cabik masuk neraka. Nanti suatu saat mereka akan keluar. Yang kedua tercabik-cabik, ya, tetapi tidak masuk neraka. Najin, mukardas najin. Tercabik-cabik, tetapi selamat. Itu dosa-dosa mereka tidak mengharuskan masuk neraka, maka cukup dibalas ketika di atas sirat. Karena di sirat ada kalalib, ada khototif, besi-besi, ada hasakah, ada 3 model besi yang tajam-tajam. Ada yang berduri, ada yang cabik-cabik, mencabik-cabik siapa saja yang lewat di situ. Dan yang terakhir, najin musallam, selamat tidak terkena cabikan besi sama sekali. Yang selamat ini macam-macam. Ada yang seperti kalbarak, seperti cahaya kilat cepat sekali terus sampai. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda yang berlari cepat, ada yang seperti onta yang berlari, dan ada seperti orang yang berlari, ada yang sampai tertatih-tatih, merangkak. Dia berkata, ya Rabbi, lima abta'ta bi. Dia merangkak. Ya Allah, kenapa kau buat aku lambat? Kata Allah, innama abta'a bika amaluk. Yang bikin kau lambat adalah amalmu sendiri. Amalmu sendiri. Di antara hal yang paling memudahkan orang untuk bisa lewat sirat dengan cepat adalah menyambung silaturahmi dan amanah. Kata Nabi SAW, akan datang rahim dan amanah. Ala jambatai sirat, di samping sirat. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan dipus untuk segera cepat. Siapa yang tidak nyambung silaturahmi, ditahan di situ. Rahim tahan dia. Sama amanah. Siapa yang amanah, maka akan cepat. Siapa yang tidak amanah, dia akan tertahan di situ. Di situlah Nabi berkata, az-zulm zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi. Siapa yang suka zalim, dia tidak akan dapat cahaya di atas sirat, dia akan terjatuh. Kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa lihat. Dia jatuh, masuk neraka jahanam. Hati-hati, jangan zalim. Jangan zalim sama istri. Jangan suka zalim sama istri. Sakitin hati istri terus sampai istri kurus, antum gemuk, enggak boleh. Kalau mau gemuk sama-sama. Jangan zalimi anak enggak diurus. Main HP mulu, anak enggak diurus, enggak diajarin agama. Zalim sama anak. Jangan zalim sama pembantu, dimaki-maki, direndahkan, dihina. Ingat dia manusia. Saudara kita sama muslim. Jangan zalim sama anak buah, jangan zalim sama supir. Ingat dia seorang muslim. Belum tentu di akhirat kita kedudukannya lebih tinggi dari dia. Belum tentu sama sekali. Belum tentu. Saya sering bilang, bagaimana kita merasa lebih baik daripada pembantu. Saya punya pembantu, dia digaji, seluruh gajinya dia kirim sama ibunya. Semua 100%. Dan dalam waktu yang lama. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita merasa lebih baik daripada pembantu ini. Pembantu ini berbakti sama orang tuanya. Dia capek-capek kerja, dimarah-marahin. Semua hasilnya dia kirim ke orang tua. Jadi kita merasa lebih baik daripada pembantu kita? Belum tentu. Jangan zalim. Jangan zalim sama siapapun. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan, kita merendahkan orang. Mentang-mentang kita punya ilmu, kita merendahkan orang. Jangan zalim. Kezaliman, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Setelah itu tinggal terakhir surga dan neraka. Surga. Begitu injak kaki di surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Semua kesedihan hilang. Ya. Semua kesedihan hilang. Maka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Akan mendapatkan bidadari dan semuanya ya. Kalau istri, anak-anak soleh akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tua soleh akan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang tidak terhingga, abadi di surga. Ini saja yang bisa sampaikan. Maka siapa yang berhasil sampai ke surga, maka dia telah pulang ke kampung halamannya. Siapa yang mampir ke neraka, dia salah pulang. Mungkin bekalnya kurang. Mungkin dia lupa tujuan dia. Tidak mikir kampung halamannya. Dia pikir cuma destinasi dunia sehingga dia lupa. Dunia terlalu dia pikirkan, lupa untuk pulang ke kampung akhirat.
Kata Rasulullah SAW, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan aku khawatirkan kepada kalian, innama akhsha alaikum antubsata alaikum dunya, yang aku khawatirkan jika dunia dibukakan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia akan binasakan kalian sebagaimana kalian dibinasakan oleh orang-orang sebelumnya dibinasakan oleh dunia. Ingat, dunia itu banyak, tenaran, harta, banyak-banyakan, alhaakumut takatsur, kalian telah terlalaikan dari banyak-banyakan. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan mobil, tinggi-tinggian jabatan, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan ini ngeri. Sibuk dengan dunia, tahu-tahu meninggal, game over ya. Maka hati-hati, semoga Allah menjadikan kita selalu mengingat kampung apa? Akhirat. Semoga kita pulang benar. Sampai di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan.